ini yaitu sebagai bentuk tugas penilaian dari pendidikan guru penggerak, di mana dalam hal ini kita melakukan observasi dalam supervisi akademik kepada rekan sejawat dalam prinsip coaching. Jadi maksudnya di sini Bu, tujuan saya melakukan kegiatan ini bukan maksudnya untuk menggurui ya Bu. Jadi dalam hal ini kita kan sama-sama rekan pengajar di sekolah ini. Jadi maksudnya itu barangkali dalam kegiatan observasi akademik nanti ada hal-hal yang ingin Ibu Haryati kembangkan. Begitupun juga dengan saya, mungkin saja nanti pada proses kegiatan supervisi yang kita lakukan di kelas nanti, saya mendapatkan hal-hal atau pelajaran baru mengenai kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Jadi nantinya kegiatan ini kita akan lakukan dalam 3 tahap, yaitu praobservasi seperti yang kita lakukan sekarang, membicarakan apa-apa saja yang akan nantinya yang menjadi rencana Ibu Haryati dalam kita melakukan kegiatan observasi di kelas. Yang kedua, kegiatan observasi di kelas nanti yang waktunya akan kita tentukan kemudian nanti pada akhir percakapan. Dan yang terakhir itu pasca observasi apabila kita telah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas. Nah, begini Bu, boleh saya minta waktunya bertanya kepada Ibu terkait kegiatan observasi yang kita lakukan di kelas. Jadi Bu, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai nantinya dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Tujuan pembelajaran saya pada jam 3 ini yaitu dengan melengkapi data pikir siswa mampu mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan. Jadi tentang gangguan pada saluran pencernaan, ya. Jadi boleh lihat Bu RPP-nya yang Ibu maksud. Pembelajarannya seperti ini dengan pikiran. Kasih ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira dalam proses supervisi pada kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas nanti, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai, artinya aspek apa yang nantinya akan Ibu amati dalam kegiatan di kelas? Nantinya saya berharap pada kegiatan kelompok nanti murid jadi lebih aktif dalam pelaksanaan proses belajar di kelas. Dengan metode ini diharapkan juga lebih menambah keberanian dan rasa percaya diri atau mental siswa karena mampu menampilkan di depan kelas hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain yang menanggapi diharapkan dengan kegiatan ini melatih berpikir kritis murid. Otomatis dalam kegiatan ini melatih jiwa kepemimpinan siswa. Itulah pengembangan yang nantinya hendak ingin saya capai. Jadi area pengembangan atau aspek yang nantinya Ibu Haryati ingin kembangkan yaitu efektif, di mana sikap Ibu dapat mengamati dari sikapnya anak-anak pada proses bekerja dalam kelompok. Kemudian Ibu Haryati juga akan mengamati psikomotor anak melalui percakapannya dalam berdiskusi dengan rekan sejawatnya. Seperti itu ya Bu. Jadi itu hal-hal yang ingin Ibu Haryati kembangkan terkait kegiatan observasi di kelas nanti. Kalau boleh tahu Bu, dalam pelaksanaan supervisi terus kegiatan pembelajaran di kelas nanti, apakah ada strategi yang telah Ibu persiapkan? Strategi yang saya persiapkan nantinya saya akan menyiapkan peta pikiran untuk masing-masing kelompok. Kemudian dalam pembagian kelompok nanti saya bagi dengan menggabungkan siswa yang aktif atau yang cerdas dengan teman yang kurang aktif supaya diskusi kelompok jadi lebih hidup. Jadi strateginya Ibu Haryati nanti untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu menyiapkan peta pikiran masing-masing kelompok. Kemudian dalam pembagian
mau menentukan waktunya kapan rencananya kegiatan observasi itu akan kita lakukan? Kapan kira-kira waktunya? Kalau bisa Bu hari Senin. Hari Senin ya, Iya, hari Senin tanggal 17. hari Senin tanggal 17 kita akan melakukan kegiatan observasi. Nah, terus Bu kalau boleh tahu sasaran observasi nanti ini tema berapa Bu? Sasaran observasi nanti tema 3 tentang makanan sehat. Subtema Tema 2 tema 2 ya Bu ya, tentang materi tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, setelah kan kita melakukan observasi nanti ini, tentu kita akan melakukan pasca observasi. Kira-kira setelah Ibu Haryati nanti melakukan observasi, kita kan akan menyepakati lagi melakukan pasca observasi, yaitu kita akan berbicara lagi seperti ini, membicarakan apa-apa saja yang sudah Ibu Haryati lakukan yang menurut Ibu Haryati sudah baik, dan apa saja yang masih perlu Ibu Haryati perbaiki. Kira-kira kapan waktunya Bu? Kalau bisa Bu hari Selasa. Oh, Selasa, besok harinya ya? Iya, esok harinya. Oh iya benar. Ya bagus ya sebenarnya supaya kita langsung eksekusi ya apabila ada kekurangan dari kegiatan observasi yang kita lakukan. Jadi Bu, izinkan nanti pada saat kegiatan observasi di kelas nanti, saya mengizinkan ya Bu mengambil dokumentasi pada saat Ibu Haryati melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian izinkan juga saya akan mencatat apa-apa hal menarik nantinya yang akan saya dapatkan pada kegiatan yang Ibu lakukan, dan apa-apa saja yang penting yang sekiranya mungkin berguna bagi saya ataupun bagi Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan Ibu melakukan kegiatan observasi pada hari Senin nanti. Semoga apa yang kita lakukan nanti itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang ingin kita capai. Terima kasih Bu, semoga sehat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai jadwal pada pra-observasi yang kita lakukan kemarin, hari ini merupakan jadwal kegiatan observasi yang akan dilakukan oleh Ibu Haryati Ningsi yang merupakan guru kelas 5. Kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana Ibu Haryati Ningsi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Sesuai jadwal yang telah kita sepakati bahwa hari ini hari Senin kita akan melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Haryati Ningsi. Berikutnya kita akan langsung ke kelasnya. Semuanya berdoa ya.
Makanan yang mengandung pemanis buatan itu adalah makanan yang mengandung pemanis bukan dari gula, seperti es lilin yang bagaimana kelompok 2? Mengerti. Tadi penampilan dari kelompok apresiasi, marilah kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, ada yang masih belum dimengerti atau ingin ditanyakan kembali? Dari ya, silakan baca. Makanan yang berserat. Ada yang bisa menjawab makanan yang berserat itu yang seperti apa? Karena penyebab gangguan sistem pencernaan salah satunya adalah kurangnya makanan yang berserat. Ya, jadi pertanyaannya dari wadah adalah makanan yang berserat itu seperti apa? Ada yang tahu? Kan guru. Ya,
berada di posisi keempat itu dari kegiatan yang sudah dilakukan. Dari kegiatan yang sudah saya lakukan kemarin kan masih kurang motivasinya anak-anak, masih kurang aktif. Mungkin bisa saya menampilkan materi pembelajaran secara visual, Ya, gambar, iya, gambar yang iya, iya. Jadi untuk memperbaiki skala dari 3 menjadi 4 itu Ibu Hanati mencoba cari metode yang lain, misalnya dalam semangat anak-anak, motivasinya semangat belajarnya. Ibu Hanati ingin mencoba menggunakan pembelajaran secara visual, menampilkan video pembelajaran, karena tentu hal itu menarik bagi murid. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di kemarin itu sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan pada kegiatan praobservasi kemarin, meskipun masih ada hal yang perlu diperbaiki, terutamanya mengenai apa yang menjadi fokus pengembangan Ibu Haryati, yaitu masalah tentang motivasi dan semangat belajar anak didik itu. Jadi terima kasih Ibu Haryati. Untuk kedepannya itu kita akan tetap melakukan kegiatan seperti ini. Mungkin saja pada kegiatan pembelajaran yang Ibu Haryati lakukan ada hal yang mungkin bisa saya pelajari, artinya kita saling melengkapi lah apa yang saya dapat